ketemu lagi bersama Miss Yuli di pembelajaran IPS untuk kelas 5. Nah, di video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang jenis usaha berdasarkan cara pengelolaannya. Di sebelumnya kita sudah membahas tentang jenis usaha berdasarkan bidangnya. Nah, kali ini kita akan melanjutkan materinya ya. Perlu kalian ketahui bahwa jenis usaha berdasarkan cara pengelolaannya ini dibagi menjadi dua. Ada usaha perseorangan dan juga ada usaha kelompok. Mari kita cari tahu apa itu usaha perseorangan. Usaha perseorangan adalah usaha yang dimiliki oleh satu orang. Biasanya pemilik usaha juga merupakan pengelola usaha. Adapun kelebihan dan kekurangan dari usaha perseorangan ini. Kelebihannya yang pertama, pemilik dapat mengembangkan usaha sesuai dengan keinginannya sendiri. Jadi bebas ya mau diapain aja usahanya. Yang kedua, itu keuntungan yang diperoleh dapat dinikmati oleh sendiri. Jadi nggak perlu dibagi-bagi untungnya. Lalu, yang ketiga adalah pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan cepat. Kenapa cepat? Ya, karena keputusannya hanya dari diri sendiri saja, tidak harus bermusyawarah dengan yang lainnya. Lalu, apa ya kekurangannya? Yang pertama, modal dan kemampuannya itu terbatas. Lalu, yang kedua, kreativitas usaha terbatas juga. Kenapa ya? Karena idenya tidak beragam. Lanjut, kekurangan yang ketiga yaitu resiko dan kerugian ditanggung sendirian. Ya, tidak melibatkan orang lain, tidak bawa-bawa orang lain. Nah, apa sih contoh usaha perseorangan? Ini dia. Ada contoh usaha perseorangan yang sering kali kalian temui. Yang pertama yaitu toko kelontong. Biasanya di lingkungan rumah kalian suka ada warung kan? Biasanya warung jajanan yang nyediain ciki-ciki, permen, coklat. Contoh usaha perseorangan yang selanjutnya yaitu tukang bakso keliling. Nah, biasanya di sekitar rumah kalian suka ada nggak tukang bakso keliling? Atau selain tukang bakso keliling ada lagi cilok. Atau apalagi ya? Cilor. Apalagi ya? Tukang rujak. Terus tukang apa lagi ya? Es buah. Nah itu adalah contoh usaha perseorangan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang usaha kelompok. Apa itu usaha kelompok? Usaha kelompok adalah suatu usaha yang dikelola dan dimiliki oleh lebih dari satu orang. Ya, jadi bisa berdua, bisa bertiga, bisa berempat, berlima, dan sebagainya. Selanjutnya, apa sih kelebihan dan kekurangan dari usaha kelompok ini? Kelebihannya yang pertama, modal lebih banyak. Kenapa? Kok bisa lebih banyak? Karena modalnya ini berasal dari beberapa orang. Ya, misalkan kalau tadi yang usaha perseorangan kita hanya bisa bermodal hanya misalkan 1 juta saja. Tapi kalau dari usaha kelompok 1 juta satu orang, terus usaha kelompoknya mau 5 orang, berarti total modalnya ada 5 juta. Seperti itu ya. Lanjut lagi, kelebihan yang kedua, resiko dan kerugian usaha ditanggung bersama. Kalau usaha perseorangan, misalkan rugi 5 juta, ya ruginya buat sendiri. Tapi kalau usaha kelompok, rugi 5 juta, karena tadi anggotanya 5 orang, berarti per orangnya ruginya 1 juta. Jadi lebih kecil ya kerugiannya. Yang ketiga adalah ide dan kemampuan usaha lebih banyak. Selanjutnya, kekurangan dari usaha kelompok ini apa? Yang pertama, pengambilan keputusan harus sesuai dengan kesepakatan bersama. Yang seperti Miss Yuli bilang tadi, jadi kalau usaha perseorangan itu nggak perlu bermusyawarah dulu, nggak perlu diskusi dulu,
Tapi karena ini usaha kelompok, ya, maka dari itu kalau ada pengambilan keputusan atau hal-hal yang krusial yang harus diambil keputusannya atau ada masalah apapun, itu harus didiskusikan bersama, harus bermusyawarah dan mengambil keputusan berdasarkan kesepakatan bersama. Seperti itu ya. Lalu, kekurangan yang kedua yaitu keuntungannya dibagi dengan pemilik modal lainnya. Nah, misalkan keuntungan dari usaha perseorangan adalah 1 juta. Ya berarti 1 juta itu untuk dirinya sendiri. Tapi, kalau misalkan usaha kelompok yang didirikan oleh 5 orang memiliki untung 1 juta, berarti 1 jutanya itu dibagi 5. Ya, seperti itu. Yang ketiga, kelangsungan usaha tidak menentu karena rawan perbedaan pendapat antar pemilik modal. Jadi, kemungkinan perbedaan pendapatnya itu besar. Biasanya kalau dalam kelompok itu kan selalu ada perdebatan ya. Jadi itu sangat rawan sekali terhadap usaha kelompoknya. Bisa usaha kelompoknya bisa hancur karena perbedaan pendapat tadi. Apa saja sih contoh usaha kelompok? Nah, yang pertama ada CP. Yang kedua itu ada PT. Yang ketiga ada koperasi. Yang keempat ada firma. Nah, sekarang kita cari tahu apa itu CP, apa itu PT, apa itu koperasi, dan apa itu firma. Yang pertama, CP merupakan salah satu bentuk badan usaha yang dibentuk oleh 2 orang atau lebih, kemudian mempercayakan modalnya dikelola oleh orang yang dipercaya. CP ini biasanya terdiri dari 2 kelompok, yaitu kelompok aktif atau yang disebut juga sekutu komplementer, dan kelompok pasif atau disebut juga dengan sekutu komanditer. Nah, jadi kalau CP ini ada 2 kelompok biasanya. Yang pertama itu kelompok aktif atau sekutu komplementer. Nah, biasanya sekutu komplementer ini adalah orang-orang yang menjalankan usahanya, seperti proses menjualnya atau pembuatannya. Nah, bedanya apa dengan kelompok pasif atau sekutu komanditer? Nah, sekutu komanditer ini tugasnya hanya memberikan modal saja. Jadi misalkan nih, Miss Yuli sama Miss Mona ingin membangun sebuah usaha, yaitu bakso keliling. Ya, Miss Yuli ingin punya usaha bakso keliling. Nah, Miss Yuli punya modal besar nih. Nah, maka dari itu, Miss Yuli ngajakin orang-orang yang mau berjualan kelilingnya. Ya, siapa nih yang mau jualan bakso keliling? Aku punya modalnya. Nanti untungnya kita bagi. Ya, misalkan aku 50%, kamu 50%, atau aku 70%, kamu 30%. Nah, seperti itu ya. Lanjut ke usaha kelompok yang kedua, yaitu firma. Firma didirikan oleh 2 orang atau lebih. Pada umumnya, para pendiri firma adalah orang-orang yang mudah mengenal dan saling percaya. Firma dijalankan oleh para anggota. Setiap anggota dapat bertindak atas nama firma. Maju mundurnya firma ditanggung bersama. Misalnya, jika salah satu anggota mempunyai hutang atas nama firma kepada pihak lain, maka utang tersebut ditanggung bersama oleh seluruh anggota. Contoh firma ialah firma hukum. Nah, kalau firma ini jadi orangnya punya modal, tapi orang itu sendiri menjalankan usahanya. Contoh firma yang Miss Yuli ketahui ialah firma hukum. Nah, kalian boleh cari tahu lagi firma-firma yang lainnya ya. Bergerak di bidang apa saja? Apakah hanya di bidang hukum atau ada juga di bidang yang lainnya? Coba cari tahu ya. Lalu, usaha kelompok yang selanjutnya adalah PT atau kita sebut juga dengan perseroan terbatas. Perseroan terbatas ini adalah perusahaan yang didirikan oleh 2 orang atau lebih. Modal PT ini berasal dari penjualan saham.
Saham adalah surat berharga yang menjadi bukti kepemilikan perusahaan. Saham dapat diperjualbelikan kepada orang lain secara bebas. Pemilih saham yang merupakan pemilik PT bertanggung jawab terhadap perusahaan secara terbatas. Artinya, tanggung jawab harus sebatas modal yang disetorkan. Jadi, sebenarnya modal PT ini bisa dari mana saja. Bahkan kita pun bisa memberikan modal kepada PT tersebut. Ya, misalkan nih sekarang udah banyak banget aplikasi-aplikasi tentang penjual belian saham. Ada Ajaib, ada Stockbit. Jadi kita bisa beli saham di perusahaan apa. Misalkan nih kalian ingin membeli saham atau ingin menjadi pemilik saham dari perusahaan Indofood. Ya, Indofood itu bergerak di bidang makanan. So, kalian bisa membeli melalui aplikasi-aplikasi yang memang membantu kita untuk membeli saham di perusahaan tersebut. Otomatis kalian menjadi pemiliknya. Semakin banyak kalian punya saham di suatu perusahaan, semakin besar juga wewenang kalian terhadap perusahaan tersebut. Yang terakhir adalah koperasi. Koperasi adalah bentuk usaha bersama yang beranggotakan perseorangan atau badan hukum atas dasar kekeluargaan. Koperasi didirikan oleh sekelompok orang. Modal koperasi berasal dari simpanan pokok dan simpanan wajib para anggotanya. Simpanan pokok ini biasanya dibayarkan pada awal saat menjadi anggota koperasi. Nah, kalau simpanan wajib dibayarkan setiap bulannya. Jadi seperti nabung ya. Selain modal, juga bisa berasal dari pinjaman, baik dari anggota maupun dari bank. Nah, koperasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Selain itu, koperasi juga bertujuan untuk ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur. Jadi, kalau dalam koperasi itu setiap tahunnya itu akan bagi keuntungan dengan anggotanya. Ya, selain itu, koperasi juga bisa membantu kita yang sedang kesulitan. Biasanya, koperasi membantu kita dengan yang namanya pinjaman. Ya, jadi kita bisa meminjam uang kepada koperasi. Dari mana koperasi dapat uangnya? Ya, dari tabungan kita yang setiap bulan kita bayarkan. Atau bisa juga dari keuntungan penjualan barang-barang yang dijual di koperasinya. Nah, seperti itu penjelasan dari koperasi. Nah, itu dia teman-teman materi pembelajaran kita hari ini. Semoga kalian dapat memahami materi yang Miss Yuli sampaikan. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran ini. Dan sampai jumpa. Dadah!